Apakah Anda tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal saat tidur tadi malam? Keluarganya benar-benar terkejut. Semuanya tampak normal sehari sebelumnya, tanpa masalah kesehatan serius, hanya malam yang tenang seperti biasanya. Namun, saat fajar tiba, ia tidak pernah membuka matanya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah ini dicegah? Setelah usia 70 tahun, beberapa kebiasaan tidur dapat memengaruhi kesehatan secara halus, meningkatkan risiko kondisi serius seperti stroke, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan ini. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam hari yang sebaiknya dihindari jika Anda telah melewati usia 70 tahun. Meskipun tampaknya merupakan kebiasaan sederhana tanpa konsekuensi besar, sebenarnya kebiasaan ini dapat berdampak besar pada kesehatan dan harapan hidup Anda. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, dan yang lain bisa jadi merupakan kebiasaan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa terlalu memikirkannya. Setelah menonton video ini, Anda akan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk merawat diri sendiri, mengoptimalkan tidur, dan bangun setiap pagi dengan perasaan lebih segar dan sehat. Tetaplah menonton hingga akhir, karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh lansia setiap malam tanpa menyadari bahwa itu menempatkan mereka pada risiko serius. Anda juga akan mengetahui tindakan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai gantinya untuk memastikan tidur yang lebih aman dan bermanfaat bagi kesehatan. 1. Makan makanan berat terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan malam yang paling umum dan berisiko setelah usia 70 tahun adalah makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Meskipun tampaknya tidak berbahaya dan mungkin telah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa masalah, seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi memproses makanan dengan cara yang sama. Apa yang Anda konsumsi sebelum tidur, dan yang lebih penting, kapan Anda mengonsumsinya, dapat berdampak besar pada kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan meningkatkan risiko komplikasi mendadak di malam hari. Pikirkan ini, saat Anda masih muda, mungkin Anda bisa menikmati makan malam berat di larut malam dan tetap tidur nyenyak tanpa masalah. Namun, setelah melewati usia 70, metabolisme Anda melambat, sistem pencernaan tidak lagi seefisien dulu, dan tubuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna makanan. Hal ini dapat menyebabkan asam lambung naik, kesulitan tidur, dan bahkan peningkatan tekanan darah, semua faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke saat tidur. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa asam lambung, ketidaknyamanan, atau detak jantung yang berdebar kencang? Jika iya, mungkin kebiasaan makan malam terlambat adalah penyebabnya. Apa yang terjadi jika Anda makan makanan berat sebelum tidur? Alih-alih beristirahat dengan tenang, tubuh justru sibuk mencerna makanan. Lambung memproduksi lebih banyak asam, usus bekerja lebih keras, dan detak jantung tetap tinggi padahal seharusnya menurun. Ini memicu berbagai reaksi dalam tubuh yang membuat tidur menjadi dangkal dan terganggu, serta meningkatkan kemungkinan masalah jantung mendadak. Sebagai contoh, bayangkan Anda memuaskan keinginan makan di malam hari dengan sepiring pasta berat atau burger berlemak tepat sebelum tidur. Meskipun Anda merasa kenyang, saat berbaring, tubuh kesulitan mengontrol asam lambung. Ini bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tidak nyaman, batuk, atau bahkan sensasi tersedak yang membangunkan Anda tiba-tiba. Dalam jangka panjang, asam lambung yang terus-menerus naik, dikenal sebagai GERD, gastroesophageal reflux disease, dapat merusak otot-otot di tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, yaitu infeksi paru-paru serius yang bisa berakibat fatal bagi lansia. Lebih buruk lagi, makan berlebihan di malam hari dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Jika Anda menderita diabetes atau berisiko mengembangkannya, kebiasaan ini dapat mengganggu keseimbangan glukosa, membuat tubuh kesulitan mengontrol gula darah saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang sering makan larut malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Dengan begitu, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan sebelum Anda beristirahat. Jika merasa lapar sebelum tidur, pilihlah makanan ringan dan mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sedikit buah,
atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur tanpa membebani sistem pencernaan. Ingatlah bahwa tubuh Anda tidak lagi berfungsi seperti saat masih muda. Dengan sedikit perubahan dalam waktu makan, Anda bisa mengurangi risiko masalah kesehatan di malam hari, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan tubuh istirahat yang benar-benar dibutuhkan. 2. Mengonsumsi banyak cairan sebelum tidur. Banyak orang menganggap bahwa menjaga hidrasi yang cukup setiap saat sangatlah penting. Meskipun hal ini benar secara umum, mengonsumsi terlalu banyak cairan, terutama sebelum tidur, bisa menjadi kontraproduktif seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia di atas 70 tahun dan sering bangun di malam hari untuk ke kamar mandi, mungkin saatnya mempertimbangkan kembali jumlah cairan yang Anda minum sebelum tidur. Namun, gangguan tidur bukan satu-satunya masalah, karena kebiasaan ini juga dapat meningkatkan risiko jatuh, mempengaruhi kesehatan jantung, dan bahkan berkontribusi pada penurunan kognitif dalam jangka panjang. Mengapa ini menjadi masalah? Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan kemampuannya untuk menyimpan urin dalam waktu lama. Otot melemah, ginjal terus memproses cairan di malam hari, dan tubuh menjadi lebih sensitif bahkan terhadap volume cairan yang lebih kecil. Jika Anda minum segelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur, kemungkinan besar Anda akan terbangun di tengah malam dengan dorongan mendesak untuk buang air kecil. Meskipun ini mungkin tampak sebagai ketidaknyamanan kecil, dampaknya bisa lebih signifikan daripada yang Anda bayangkan. Apa risikonya bagi Anda? Bayangkan tengah malam Anda terbangun dengan kandung kemih penuh. Anda mencoba bangun dengan cepat dari tempat tidur, tetapi tekanan darah Anda belum stabil. Ini bisa menyebabkan hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat berdiri, yang menyebabkan pusing, kebingungan, bahkan pingsan. Banyak lansia mengalami situasi ini tanpa menyadarinya, dan sayangnya, ini adalah salah satu penyebab utama jatuh di malam hari. Hal yang tampak sederhana seperti pergi ke kamar mandi bisa berujung pada insiden serius, seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan konsekuensi yang lebih parah. Selain itu, kebutuhan untuk buang air kecil di malam hari, yang dikenal sebagai nokturia, dapat sangat mengganggu pola tidur Anda. Setiap kali Anda bangun dan menyalakan lampu, otak menjadi bingung dan mengira hari sudah siang, sehingga produksi melatonin, hormon yang membantu tidur nyenyak, terganggu. Dalam jangka panjang, tidur yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi daya ingat, dan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kurangi jumlah cairan yang Anda konsumsi dalam 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Jika haus, lebih baik minum sedikit demi sedikit daripada meneguk segelas penuh sekaligus. Hindari kafein dan alkohol di malam hari karena keduanya dapat mengiritasi kandung kemih dan meningkatkan keinginan untuk buang air kecil. Perubahan kecil seperti ini dapat membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko jatuh, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang sering bangun di malam hari memiliki risiko lebih tinggi terkena demensia dan gangguan ingatan akibat gangguan tidur yang berkepanjangan. Namun, menjaga hidrasi tetap penting. Jadi, apa solusi terbaiknya? Alih-alih mengurangi asupan cairan sepenuhnya, cobalah untuk mengatur waktu minum Anda. Konsumsi sebagian besar cairan di pagi hari dan kurangi seiring berjalannya hari. Jika merasa haus di malam hari, minumlah sedikit demi sedikit daripada langsung menghabiskan segelas penuh. Selain itu, jika Anda mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hari, ingatlah bahwa kafein memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin dan memperburuk masalah. Tips lain yang bermanfaat, perhatikan sumber cairan yang mungkin tidak terlihat dalam makanan Anda. Sup, buah-buahan dengan kandungan air tinggi, dan bahkan beberapa jenis obat dapat memengaruhi retensi cairan dan meningkatkan kemungkinan Anda terbangun di malam hari. Dengan melakukan penyesuaian kecil namun terencana, Anda dapat secara drastis meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko jatuh di malam hari, dan menjaga kesehatan Anda dalam jangka panjang. Tidur dalam lingkungan yang terlalu panas. Meskipun kamar yang hangat dan nyaman tampak menarik, jika Anda berusia di atas 70 tahun, menjaga suhu kamar terlalu tinggi di malam hari bisa berdampak buruk pada kesehatan tanpa Anda sadari.
Banyak lansia melakukan kesalahan dengan menaikkan suhu termostat atau membungkus diri dengan selimut tebal, berpikir bahwa ini akan membantu mereka tidur lebih nyenyak. Namun, kenyataannya adalah tidur di lingkungan yang terlalu panas dapat meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, dehidrasi, dan gangguan tidur tanpa disadari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan sebagian kemampuannya untuk mengatur suhu dengan efektif. Kemampuan untuk berkeringat dan melepaskan panas berkurang, membuat suhu tubuh lebih mudah naik, terutama saat tidur. Ketika tubuh terlalu panas, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendinginkannya, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Ini bisa menjadi sangat berbahaya bagi lansia dengan masalah jantung, hipertensi, atau gangguan sirkulasi darah. Coba renungkan, pernahkah Anda terbangun di tengah malam merasa berkeringat, tidak nyaman, atau sedikit sesak napas? Itu adalah tubuh Anda yang berusaha mengatur suhu. Penelitian menunjukkan bahwa tidur dalam lingkungan yang panas meningkatkan risiko dehidrasi, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Dehidrasi ringan di malam hari dapat membuat darah lebih kental, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah, serangan jantung, dan stroke, terutama pada orang lanjut usia. Mari kita ambil contoh Frank, seorang pria pensiunan berusia 74 tahun yang suka membaca di tempat tidur sebelum tidur. Kamarnya memiliki suhu nyaman 24 derajat Celcius, 75 derajat Fahrenheit, dan ia tidur dengan selimut tebal agar tetap hangat. Namun, malam demi malam, Frank terus-menerus terbangun, berkeringat, dan merasa bingung saat pagi tiba. Yang tidak disadarinya adalah bahwa suhu hangat di kamarnya mengganggu siklus tidurnya, mencegahnya mencapai tahap tidur yang dalam dan restoratif yang dibutuhkan tubuhnya untuk tetap sehat. Lingkungan tidur yang lebih sejuk membantu tidur yang lebih berkualitas dengan memungkinkan tubuh menurunkan suhu inti secara alami. Proses ini sangat penting untuk tidur yang nyenyak karena membantu konsolidasi memori, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, dan berkontribusi pada umur yang lebih panjang. Lansia yang tidur secara teratur di lingkungan yang lebih sejuk melaporkan bahwa mereka bangun dengan perasaan lebih segar, lebih berenergi, dan dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi, berapa suhu optimal untuk tidur? Para ahli menyarankan menjaga suhu kamar tidur antara 16 hingga 19 derajat Celcius untuk tidur yang ideal. Jika terasa terlalu dingin, Anda bisa menggunakan beberapa lapisan selimut katun yang memungkinkan sirkulasi udara, daripada selimut sintetis yang berat dan cenderung menahan panas. Selain itu, mengenakan piyama berbahan ringan dan menyerap keringat dapat membantu menjaga suhu tubuh yang nyaman sepanjang malam. Salah satu cara mudah adalah membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk atau menggunakan kipas kecil untuk membantu menjaga aliran udara. Ini tidak hanya membantu mendinginkan ruangan tetapi juga meningkatkan kualitas udara, yang dapat mengurangi risiko masalah pernapasan yang mengganggu tidur. Melakukan perubahan sederhana ini dalam ruang tidur Anda dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan secara keseluruhan. Menjaga kamar tidur tetap sejuk dapat mengurangi risiko stres kardiovaskular, mendukung tidur yang lebih nyenyak, dan membantu Anda bangun dengan perasaan lebih segar tanpa risiko kepanasan berlebih. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan malam terakhir yang sangat berbahaya bagi lansia, meskipun banyak yang melakukannya setiap malam tanpa menyadarinya. Hal ini mungkin akan mengejutkan Anda. Poin keempat, tidur dengan posisi yang tidak tepat. Banyak orang tidak terlalu memperhatikan cara mereka tidur, berpikir bahwa selama mereka merasa nyaman, tidak ada masalah. Namun, setelah usia 70 tahun, cara Anda tidur dapat sangat memengaruhi kesejahteraan Anda lebih dari yang Anda kira. Tidur dalam posisi yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan bernapas, sirkulasi darah yang buruk, dan bahkan meningkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Namun, banyak lansia yang tanpa sadar tidur dalam posisi yang memberi tekanan berlebih pada tubuh mereka setiap malam. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami dalam tonus otot, kapasitas paru-paru, dan sirkulasi darah. Tidur dalam posisi yang salah dalam waktu lama dapat menghambat aliran udara, mengurangi kadar oksigen, dan menekan pembuluh darah utama, yang mengganggu fungsi tubuh selama tidur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan masalah seperti mendengkur, apnea tidur, dan kondisi yang lebih serius seperti tekanan berlebih pada jantung di malam hari. Sebagai contoh, tidur telentang mungkin terasa nyaman,
Tetapi bagi banyak lansia, ini adalah salah satu posisi yang paling berbahaya. Saat tidur telentang, gravitasi menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan rileks dan jatuh ke belakang, yang dapat sebagian menghalangi saluran napas. Hal ini bisa menyebabkan apnea tidur obstruktif, yaitu kondisi di mana pernapasan berhenti dan mulai kembali berulang kali saat tidur. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya, tetapi kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung mendadak. Bayangkan seseorang seperti Liam, pria berusia 76 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya memperhatikan bahwa terkadang dia berhenti bernapas selama beberapa detik di malam hari, lalu menarik napas dengan tiba-tiba. Awalnya, dia menganggap itu sebagai bagian dari penuaan dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, seiring waktu, ia mulai bangun dengan rasa lelah, sakit kepala, dan kesulitan berkonsentrasi sepanjang hari. Saat akhirnya berkonsultasi dengan dokternya, ia mengetahui bahwa posisi tidurnya memperburuk apnea tidurnya yang belum terdiagnosis, yang menyebabkan tekanan konstan pada jantungnya setiap malam. Bahkan jika Anda tidak memiliki apnea tidur, tidur dalam posisi yang salah dapat mengganggu sirkulasi darah. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di sisi kanan dapat memberi tekanan ekstra pada jantung, sehingga memperlambat aliran darah. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia dengan masalah jantung, karena dapat menyebabkan retensi cairan di paru-paru dan anggota tubuh bagian bawah, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung kongestif. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah usia 70 tahun? Para ahli menyarankan untuk tidur di sisi kiri jika memungkinkan. Posisi ini mendukung sirkulasi yang lebih baik, membantu jantung bekerja lebih efisien, dan bahkan meningkatkan pencernaan. Bagi mereka yang mengalami refluks asam atau MAG, tidur di sisi kiri dapat mencegah naiknya asam lambung ke tenggorokan, mengurangi ketidaknyamanan, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Jika Anda kesulitan tetap tidur di sisi kiri, Anda bisa mencoba menggunakan bantal tubuh untuk mencegah berguling ke punggung. Meletakkan bantal di bawah kepala juga bisa membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mengurangi kemungkinan gangguan pernapasan. Jika Anda mengalami nyeri atau kekakuan pada sendi, meletakkan bantal di antara kedua kaki dapat membantu menjaga postur tulang belakang yang benar dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Melakukan perubahan kecil pada posisi tidur dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Dengan memastikan bahwa tubuh Anda berada dalam posisi terbaik untuk mendukung sirkulasi, pernapasan, dan fungsi jantung, Anda dapat mengurangi risiko masalah kesehatan saat tidur dan bangun dengan perasaan lebih segar serta penuh energi. Jika Anda terus menonton video ini dan merasa bahwa tips ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 4 di bawah ini agar kami tahu bahwa Anda hadir. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video terbaru kami. Dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk terus menghasilkan konten berharga yang memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke kesimpulan akhir. Kita telah membahas 4 kebiasaan tidur yang tampak sepele, tetapi sebenarnya dapat membahayakan kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Dari makan malam terlalu larut, mengonsumsi terlalu banyak cairan sebelum tidur, tidur di ruangan yang terlalu panas, hingga tidur dalam posisi yang kurang baik, semua kebiasaan ini secara diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung, kualitas tidur, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya, risiko ini tidak permanen. Dengan melakukan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas tidur Anda dapat mengoptimalkan kualitas istirahat, mengurangi risiko penyakit serius, dan bangun dengan lebih berenergi setiap hari. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah Anda memiliki salah satu kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda sering terbangun di tengah malam? Pernahkah Anda merasa tidak nyaman atau kepanasan saat tidur? Mungkin Anda sudah bertahun-tahun tidur telentang tanpa menyadari dampaknya. Yang terpenting adalah kesadaran. Setelah mengidentifikasi masalah, Anda bisa mulai mengambil langkah untuk memperbaikinya. Saya punya tantangan untuk Anda malam ini. Perhatikan rutinitas tidur Anda, coba ubah salah satu kebiasaan ini, dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas tidur Anda. Mungkin Anda bisa mencoba makan lebih awal, menurunkan suhu kamar, atau tidur miring ke kiri.
Bahkan perubahan kecil bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami sesuatu yang baru yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami energi dan motivasi. Jika Anda menyukai dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami dapat terus menciptakan konten yang menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih telah menemani kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya,
dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki.
Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang.
Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi,
Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.